Kita langsung ke Gubernur Jawa Tengah, apa tanggapan dari Pak Ganjar Pranowo? Kabarnya sudah berkomunikasi sebelum acara tersebut, tapi mengapa tetap bisa lolos Pak? Bahkan tamunya 600 lebih. Pak Ganjar, tanggapan Anda seperti apa Pak akan hajatan ini? Iya, sebenarnya Pak Wakil Wali Kota sebelum pelaksanaan itu pagi sudah omong dengan saya karena sudah tersebar beritanya di media. Pak Gubernur, ini ada apa Pak? Ini bahaya Pak. Oke, sabar, nggak usah marah-marah. Saya kontak dulu sama pimpinan karena Pak Wakil Wali Kota ini orangnya sangat terbuka. Pak Wali Kotanya nggak punya WA soalnya, jadi di grup kita dia nggak ikut gitu. Terus kemudian saya cek, Pak jangan Pak, sampaikan sama siapa yang punya gawe untuk tidak boleh rame-rame. Buat acara pernikahannya boleh, tapi rame-ramenya entar aja. Oh siap-siap Pak, begitu bahasanya. Nah setelah itu saya kaget karena malam tiba-tiba video itu beredar rame banget. Saya bilang kenapa tidak dibubarkan? Nggak enak rasanya. Jadi dengan beliau Wakil Ketua Dewan yang terhormat ini tidak enak mungkin. Forkompimda juga tidak enak. Kalau tidak enak, sampaikan pada saya aja nanti yang bicara. Saya tak bicara dengan yang punya gawe dalam hal ini Wakil Ketua Dewan. Mungkin kami komunikasi jauh lebih enak. Kalau itu saya diketahui dan sudah tahu gedenya seperti itu, mestinya sensitivitasnya harus muncul. Bubar nggak boleh enggak gitu. Tapi Pak Ganjar sempat bertemu atau berbincang tidak dengan Pak Wis? Enggak sempat. Saya tidak punya nomor kontaknya dan menurut saya sudah cukup. Memang sore akhirnya saya dikasih kontaknya tapi saya belum sempat karena sudah ada komunikasi, Polda komunikasi dengan saya dan menjadi isu nasional dan saya juga mendapatkan teguran dari pusat begitu ya. Terus saya bilang sudah sekarang dicek saja apa kemudian yang terjadi sebenarnya. Memang dalam posisi seperti ini mumpung ada beliaunya di sini juga dan semuanya biar mendengarkan. Tidak bisa dalam kondisi seperti ini pemimpin memberikan contoh buruk. Mbak saya ceritakan aja. Saya berkeliling hampir tiap hari. Kemarin saya soal bab saja saya dibully. Hanya soal bab saja. Di mana saya mencoba untuk menata warung. Itu dibully. Apa artinya? Ketika ketidaksempurnaan apa yang saya lakukan, pasti kami akan dibully juga. Dan itu menjadi masukan dengan kami. Kalau kemudian di tengah kondisi Jawa Tengah yang seperti ini yang tidak ada yang tahu. Sekali lagi ya, elit politik, pemimpin semuanya tidak ada yang tidak tahu bahwa apa yang sedang terjadi di 9 provinsi, wabil khusus yang di Jawa Tengah itu lagi mendapatkan perhatian. Memang kota Tegal ini unik, satu-satunya kota yang saat itu membuat PSBB. Pak Wali Kota itu gede banget gambarnya, Mr. Lockdown. Waduh, menurut saya luar biasa. Prestasinya bagus. Nah, event-event seperti ini akhirnya mencemari. Bukan sekali, 2 kali kok. Saya bahkan dulu pernah telepon, Pak Wali, Anda lakukan tes. Jangan tidak mau tes. Dan kemudian akhirnya kita harus berdebat panjang. Bahkan waktu kami rapid test, malah ada tes ulang. Dites ulang terus kemudian menjadi cerita lagi. Bukan begini caranya. Coba baca undang-undangnya. Ada kok undang-undangnya. Nah, ini menurut saya sudah cukup. Dan saya terima kasih Pak Wakil menyampaikan permohonan maaf dan saya kira baik ini permohonan terbuka untuk kemudian menjadi cara di antara kita untuk memberikan contoh. Ini saya kira contoh yang tidak baik gitu ya, yang mesti kita hati-hati. Baik, Pak Ganjar saat ini di televisi sedang kami sandingkan Pak Ganjar dan juga Wakil Ketua DPRD. Pak Ganjar sebelumnya mengaku belum pernah berkomunikasi langsung dengan Pak Wis. Mungkin sekarang ingin menyampaikan apa Pak? Ada pesan mungkin mengenai COVID-19 ini karena kan kita tidak tahu, tidak bisa diprediksi COVID-19 di Indonesia ini, termasuk di Tegal, di Jawa Tengah. Pak Ganjar, silakan. Oh iya, kalau boleh saya tanya sama Pak Wed ya, Pak Wed, apakah pada saat itu memang Bapak komunikasi dengan eksekutif dan eksekutif tahu bahwa acaranya memang akan sebesar ini? Silakan dijawab Pak Wis. Mohon maaf suaranya kurang jelas Pak. Oke, mungkin kita sampaikan ya. Pak Wis, apakah sebelum acara itu dimulai, Pak Wis sempat berkomunikasi dengan eksekutif di Tegal dan eksekutif mengetahui acara ini akan sebesar acara kemarin, Pak Wis? Saya kira kami sudah komunikasi. Namun demikian, mungkin dianggapnya biasa menggunakan musik pengantar makan sebenarnya. Tetapi di lingkungan saya memang di sana banyak yang senang dengan kesenian ya. Dan itu katanya lama Pak, sekarang digelar biar saya bisa jualan begitu. Begitu.
Sehingga kami gelar utamanya untuk menghibur tamu. Tapi kenyataannya orang luar yang sengaja ingin mengunjungi tidak terhindarkan. Oleh karena itu, sekali lagi kami atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya hal ini tidak akan terulang lagi, dan ini sebagai evaluasi bagi saya dan tentunya dengan teman-teman semuanya lah, agar ke depan sebelum situasi ini nyaman, jangan dulu digelar perizinan kegiatan-kegiatan yang mengundang. Pak Ganjar perlu ditanggapi ini Pak, karena awalnya ya ada warga juga yang merasa sangat kurang hiburan, sudah lama tidak merasakan Dan bisa jualan suasana juga musik Pak tadi seperti ini katanya Pak. ya. Maaf ya Pak W, maaf untuk semuanya. Semua hari ini kurang. Dagang nggak bisa, hiburan nggak bisa, semuanya kurang. Maka kenapa kami tidak melakukan PSBB di banyak tempat, seperti yang pernah dilakukan Kota Tegal? Mestinya kita belajar justru dari pengalaman Kota Tegal, bukan membuat seperti ini. Ini sensitivitas yang kurang. Maaf saja kalau kemudian pemimpin begini nanti kita akan menjadi contoh yang buruk. Semuanya kurang. Kalau sebenarnya saya mengikuti idenya, kalau nggak salah kan Pak W ini organ tunggal. Begitu ada panggung seperti itu, masa organ tunggal seperti itu? Ya sensitivitas pemimpin mau disampaikan. Ini saya kasih tahu ya. Oke, Pak Ganjar, sarannya boleh ditahan dulu Pak Ganjar, kita harus mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini pemirsa. Kita lanjutkan kembali, silakan Pak Ganjar. Iya, sebenarnya kalau kita bicara masyarakat rindu hiburan, rindu kerja, emang semuanya rindu dan mereka kepingin bebas saja. Disitulah kemudian karena pandemi belum selesai, itu penyakitannya di situ. Kenapa sih kita lakukan penegakan justisi, Mbak? Kenapa sih dibantu oleh kepolisian, dibantu oleh TNI sampai segitunya? Kenapa sih Presiden kemudian membuat tim khusus pada 9 provinsi termasuk Jawa Tengah? Saya kira semua kita harus tahu, apalagi kita pengambil keputusan lah di daerah. Nah, kalau orang bicaranya mereka rindu, bukan begitu caranya. Kemarin Dian Culture Festival, Mbak, sampai saya pinjemin YouTube saya pinjemin silakan streaming ke YouTube saya. Atau kemudian bisa membuat dengan drive-in, atau kemudian virtual. Ini saya kasih contoh soal kawinan ya. Bupati Boyolali dulu, itu keponakannya juga menikah. Itu di ruangan, saya disuruh jadi saksinya. Di tengah pandemi, saya datang karena syaratnya apa? Hanya 10 orang. Bahkan bupatinya sendiri aja nggak bisa masuk ke ruangan tanpa hiburan. Maka saya bilang yang penting ijab kabul. Nah, maka ini tantangan juga. Kami ini dari pemerintah sering juga diawasi oleh dewan, ya, diawasi oleh dewan. Ekonomi harus naik, ya kan? Terus kemudian masyarakat harus nyaman dan sebagainya. Kita itu dalam kondisi pandemi mencari cara gimana mereka masyarakat bisa jualan secara online, bagaimana kelompok kesenian kita arahkan untuk konser virtual agar hiburannya mereka bisa mendapatkan. Bagaimana anak-anak aja belum bisa sekolah gitu, belum boleh. Padahal mereka sudah kepingin sekali. Namanya lagi sakit, kalau kita lagi dirawat di rumah sakit, itu rasanya pengen semua dimakan, pengen nonton, pengen jalan-jalan. Wong namanya lagi sakit kok, kan tidak boleh kan secara medis. Saya kira ini pengetahuan umum yang siapapun tidak boleh diajari, apalagi dari kita pengambil keputusan, pemerintah, dewan, dan siapapun yang mengerti pada soal ini. Maka dengan permintaan maaf ini, saya kira ini sudah cukup keras lah ya, apa yang mesti dilakukan oleh Pemkot. Dan sebentar lagi Pak pimpinan Kota Semarang mau ketemu saya pada malam ini, biar mereka kemudian lebih jelas. Dan saya senang karena kepolisian tidak pandang bulu, kalau tidak salah kemarin Pak W sudah diperiksa sama polisi, ini untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa, masyarakat saja ditangkepin, ada operasi justisi, wah ini pejabat enak-enak aja. Begitu yang masuk kepada saya. Dan ini kepolisian kan menjadi tidak enak, rasanya ada maklumat dari Kapolri dan sebagainya. Maka saya minta, sudahlah diperiksa saja lebih baik, karena itu fairness, bahwa negara akan bertindak begitu. Baik, permohonan maaf sudah diutarakan, Pak Wis. Lantas apa Pak langkah ke depan yang akan dilakukan oleh DPRD yang harusnya menjalankan fungsi kontrol kepada eksekutif, tapi ini ya bisa dikatakan sudah menyalahi aturan yang ada. Sesaat lagi Pak Wis bisa dijawab usai jeda berikut ini hanya di Kabar Petang.
Ya, saya ingin ke Pak Wes. Pak Wes pun juga sudah mendapatkan katakanlah tadi wejangan dalam tanda kutip dari Pak Ganjar. Kemudian juga Pak Wes mengakui kesalahan Bapak untuk mengadakan acara tersebut. Lantas selanjutnya apa langkah dari Pak Wes? Ini kan pihak keluarga sudah dilakukan rapid test dan juga swab test ya Pak. Nah, langkah selanjutnya seperti apa? Apakah ada rencana mereka semua yang hadir akan diberikan fasilitas untuk menjalani tes juga Pak? Nanti secara bertahap untuk yang kemarin menjadi kepanitiaan juga akan ajukan untuk diadakan rapid test sama swab agar semua masyarakat juga tidak risiko, tidak mas bahwa jangan-jangan setelah saya kondangan nanti kena COVID dan seperti itu. Baik, dari Pak Wes sendiri mungkin ada yang ingin disampaikan ke masyarakat Tegal, masyarakat Jawa Tengah pada umumnya Pak? Yang pertama khususnya warga Jawa Tengah dan wabil khusus Kota Tegal, warga Kota Tegal, sekali lagi atas keteledoran saya, atas kekhilafan saya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan ini menjadi hikmah bagi kami pribadi agar ke depan di wilayah Kota Tegal khususnya kalau mau mengadakan acara-acara ini benar-benar dievaluasi kembali sebelum situasi aman dan bisa diizinkan untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerumunan orang banyak. Baik. Terakhir saya ingin ke Pak Ganjar untuk acara-acara seperti ini nanti seperti apa Pak? Ke depannya seperti apa Pak? Apakah memang harus betul-betul kita larang atau mungkin ada hal-hal lain yang bisa menjadi pertimbangan Pak Ganjar? Yang pertama kurangi jumlah. Kami tidak melarang, kurangi jumlah. Kalau organ tunggal dan menghibur keluarga yang datang mungkin ya 100 kan bisa di-manage, kursinya bisa kelihatan, duduk dan sebagainya. Saya kira ini kedua kali, memang dulu saya pernah sampaikan ketika Pak Wali Kota joget-joget, ada anggota Dewan juga di sana. Terus kemudian saya tanya, itu acara apa? Kawinan. Loh kok tidak pakai masker? Tapi dulu, ya. Nah saat itu sama, maka ini sebenarnya di Kota Tegal dalam konteks kawinan sudah 2 kali. Maka kenapa kemudian saya, Pak Ganjar kenceng amat? Iya, jangan ngeyel deh, dukunglah. Ini tidak mudah. Kalau kemudian kita semuanya ngeyel nggak bisa. Kalau memang benar-benar, Pak kami mohon izin karena ini penting. Oke kita batasi. Mbak kami punya banyak acara, harus kami atur serigid mungkin. Kami tidak mau juga ekonomi tumbang. Maka pariwisata saja kita batasi, ayo boleh. Sekolah latihan, ayo sedikit. Kami punya event, saya punya banyak event. Tapi kita lakukan dengan sangat terbatas. Kami saja Mbak, kemarin operasi justisia, waktu kita lakukan dengan Kapolda, dengan TNI, dengan Kejaksaan, berat begitu. 3 titik yang rencana mau kita buat, begitu 2 titik kami datang kerumunan banyak, titik ketiga saya batalkan kok. Ini sensitivitas begitu. Nah ini eksekutif. Maka saya terima kasih kalau Pak W sudah menyampaikan dan kita butuh kerjasamanya Pak dengan Dewan. Kalau tidak akan segera beres. Saya tidak mau performan Kota Tegal yang selama ini bagus nanti tercemari oleh pejabatnya. Kan itu akan menjadi contoh tidak baik. Mudah-mudahan sehat semuanya lah. Mudah-mudahan sehat semuanya. Yang penting sehat ya Pak. Tapi Anda sudah kencang Pak. Masyarakat masih ngeyel. Kalau masyarakat abai, apalagi Pak yang harus Anda perbuat Pak? Nggak ada tindakan hukum, titik. Nggak ada lagi. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Ganjar. Terima kasih juga Pak Wes sudah bergabung bersama kami di program Kabar Petang. Selamat sore Bapak.